dan duanya enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita pada hari ini, hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 kembali dipertemukan dalam sesi bebas. Selasa siang belajar bersama asyik dengan KPDP Kudus dan sahabat rumah belajar seperti itu. Nah, Bapak Ibu semuanya, yang 145 ini, kita hari ini sudah masuk ke Pak 16 ya Pak ya? Sesi ke-16. Ya, sesi ke-16. Nah, pada kesempatan siang hari ini, kita akan mempelajari atau kita akan bersama-sama membedah meningkatkan literasi dan numerasi dengan PMM. Nah, ini nanti bahasanya akan bersama dengan Pak Fitrianto yang merupakan koordinator KPDP Kabupaten Kudus, yang juga merupakan founder Sahabat Guru Hebat, yang beliau juga merupakan narasumber berbagai praktek baik dan juga Google Certified Trainer seperti itu. Nah, nanti dalam pelaksanaan acaranya akan dipandu saya, Bayu Iskandar, dan kemudian pemateri utamanya Pak Fitrianto seperti itu. Pak Fitrianto, sudah siap Pak Fitrianto? Wah, siap. Siap. Oke, kalau begitu Bapak Ibu, agar waktunya lebih terefektifkan, monggo Pak Fitrianto untuk segera menyampaikan materinya. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Fitrianto, kami persilakan. Oke, Bapak Ibu. Wah, walaupun siang-siang gini ya, Bapak Ibu masih semangat untuk mengikuti kegiatan webinar di KPDP Kabupaten Kudus, walaupun intinya materi ini sederhana tapi nanti pasti akan digunakan oleh teman-teman ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasbirillah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kita dipertemukan di ruang meet ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam juga tidak lupa kita aturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga nanti di yaumil qiyamah kita mendapat syafaatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, di siang ini ya sebenarnya materinya meningkatkan literasi dan numerasi dengan PMM. Di sini nanti hubungannya dengan ANBK serta rapot pendidikan pada satuan pendidikan kita semua, Bapak Ibu. Nah, oke, saya next. Tak kenal maka tak sayang. Wah, tapi sudah kenal semua ya Pak Bayu. Kalau nanti Bapak Ibu mau mengenal lebih jauh saya, silakan diklik saja s.id/Fitrianto Kudus dan dibuka-buka saja. Silakan dieksplor sendiri ya Bapak Ibu ya. Next, ini enggak usah. Nah, kita menuju ke eksplorasi rapor pendidikan. Sebelum kita memanfaatkan PMM untuk meningkatkan literasi dan numerasi, kita harus tahu ya rapot pendidikan kita masing-masing. Bagaimana caranya, Bapak Ibu? Kita coba cek dulu, Bapak Ibu. Apakah sekolah kita itu sudah eksplorasi, ya, sudah eksplorasi rapor pendidikan kita. Nah, untuk eksplorasi rapor pendidikan ini bukan tanggung jawab kepala sekolah, tapi tanggung jawab kita semua, Bapak Ibu. Ya, semua dari manapun, tidak hanya dari Jawa Tengah. Walaupun ini yang saya tampilkan Jawa Tengah, tapi nantinya di daerah provinsi masing-masing mempunyai dashboard
di mana eksplorasi rapor pendidikan ini akan dimunculkan. Sekolah mana yang belum eksplorasi akan dimunculkan oleh BPPMP provinsi masing-masing. Oke, masih loading, Bapak Ibu. Semoga bisa cepat terbuka. Wah, siang-siang gini Pak Bayu kalau. Nah. Oke, mana ini? Masih muter? Masih muter-muter. Tidak apa-apa. Sambil nunggu teman-teman kali, teman-teman yang mau masuk. Jangan lupa di-update ya, Pak Bayu ya. Iya, itu. Nah, ini sudah mulai muncul. Datanya berat yang dibuka. Oke, nah ini kalau dashboard ini itu Jawa Tengah ya Bapak Ibu. Tapi kalau untuk daerah lain mungkin di sini ada dari provinsi lain, nanti pasti akan dimunculkan seperti ini. Jadi nama SD kita di sini sudah lodging gitu ya. Aktivasi sudah, lodgingnya sudah, eksplorasinya sudah, unduhnya sudah. Tapi ada sekolah yang eksplorasinya ini belum. Nah, di sini kita cek ya, kita cek dengan mengetik di sini yang di Jawa Tengah ini yang Jepara, Kudus yang sudah gabung, mungkin kabupaten yang lain, ngetiknya adalah nama SD ya, nama SD dengan mengetik huruf besar di kolom sekolah ini, sekolah case sensitif ini. Nah, kita enter. Nah, ini SD 2 Mejobo punya Bu Nurul ini. Saya cek kan, kira-kira sudah atau belum? Waduh, Bu, lodging belum, eksplorasi belum, unduh belum Pak Bayu ini. Wah, ini pas kebenaran nih Bu. Nanti bisa disampaikan ke kepala sekolahnya ini. Ya. Ini belum lodging, belum eksplorasi, belum ini. Nah, setelah ini Bu Nurul nanti lodging dan unduh dulu. Besok pagi dicek, pasti ini jadi sudah eksplorasinya bisa bareng-bareng bersama semua guru-guru. Nah, kalau sudah dicek seperti ini Bapak Ibu, ini belum lodging, ini belum eksplorasi, unduh juga belum. Berarti kemarin ketika ada permintaan rapor pendidikan ke dinas, berarti SD 2 Mejobo belum mengirim. Terus kemana ini laporannya ini? Nah, ini Bu Nurul, karena pas kebenaran saya tunjukkan ya, bagaimana sih caranya agar ini bisa sudah, eksplorasinya sudah, unduhnya sudah, kita menuju ke rapor pendidikan. Ya, di rapor pendidikan, silahkan ya, di rapor pendidikan, sekarang semua guru, semua guru sudah bisa lodging ya. Jadi guru dan kepala sekolah itu bisa lodging untuk membuka rapor pendidikan. Tidak harus kepala sekolahnya. Bu Nurul, silakan mumpung membuka, silakan dibuka Bu Nurul ya. Di sini lihat hasil satuannya, diklik ya. Lalu pilih akun belajar Bapak Ibu ya. Pilih akun belajar Bapak Ibu. Silahkan diklik ya. Diklik pakai akun belajar Bapak Ibu. Oke, sudahkah teman-teman langsung praktek bisa? Mungkin itu Pak, mungkin alamatnya kalian di-share di alamat rapor pendidikannya ya. Ya, di-share di ini kalian pesan. Nah, kolom chat. Silakan Bapak Ibu ya, semuanya bisa login ke rapor pendidikan menggunakan akun guru masing-masing. Ini mumpung Pak Fitrianto, maaf ya. Boleh moto. Kemarin saya pakai akun belajar ID saya, ada beberapa sih dari pihak sekolah kami itu tidak bisa masuk. Mungkin gitu. Mutasi atau baru pindah? Ya mungkin kalau saya pindah 1 tahun kemarin, terus itu pun tidak hanya saya, kurikulum saya juga sama, itu juga tidak bisa. Tapi ada Bapak Ibu guru bisa, gitu. Yang lain saya. Artinya gini Bapak Ibu, di
di Belajar ID itu masih banyak juga permasalahan di mana kadang guru di sekolah tertentu membuka rapor pendidikan, bukannya di sekolahnya sendiri tapi sekolah orang lain. Berarti posisinya kadang data kita nyangkut di sekolah lain atau masih di sekolah lama. Jadi banyak Bapak Ibu guru yang mutasi terutama itu terjadi seperti itu. Tapi intinya yang penting ketika membuka rapor pendidikan ini teman-teman dalam satu sekolah itu ada yang bisa sehingga bisa mengeksplor dan mengunduh hasil dari rapor pendidikan seperti itu. Ya. Jadi setelah tadi yang pertama itu Bapak Ibu kan membuka eksplorasi rapor pendidikan Bapak Ibu masing-masing melalui link adopsi. Saya ketikkan di kolom chat atau saya kirimi link materi, silakan nanti dibuka Bapak Ibu. Ini saya kirim link ya. Di materi nanti silakan klik link materi situ, nanti ada link-link yang harus kita buka ya. Yang pertama ada s.id/adopsi RP Jateng. Itu yang untuk mendeteksi kita sudah eksplorasi atau belum, ya. Saya pindah screen untuk Windows biar tidak bolak-balik buka tab adopsi. Oke, saya ulangi lagi ya Bapak Ibu. Yang pertama yang kita lakukan untuk mendeteksi sekolah kita itu sudah eksplorasi atau belum ya, dengan membuka s.id/adopsi RP Jateng. Ini yang Jawa Tengah. Kalau yang provinsi lain nanti silakan menghubungi biasanya di BPPMP masing-masing, provinsi masing-masing ya. Oke. Sudah nampakkah Pak Bayu? Pakai bahasa orang-orang Rio nih, sudah nampak ya? Belum, Mbak. Nah, di sini kita membuka jadi dashboard akses rapot pendidikan PAUD dan Dasmen Provinsi Jawa Tengah. Nah, untuk provinsi lain silahkan mencari apakah ada seperti ini. Jadi di Jawa Tengah ada ini. Kalau di Riau kemarin Bunda Juliati juga sudah ada ya data-datanya siapa yang belum eksplorasi. Nah, di sini kita ketik ya SD 1 Pedawang, tadi ada SD 1 Pedawang. Bagaimana hasilnya SD 1 Pedawang? Kita cek. Sudah semua, Pedawang. Nah, sudah belum sudah, Pak? SD 1 Pedawang belum eksplorasi. Ya, belum sudah mulai dibuka ya. Nah, kalau hari ini sudah mulai eksplorasi, maka ngeceknya besok pagi. Besok pagi atau besok jam-jam 10 atau jam 12 itu sudah di-update seperti itu. Nah, setelah ini terbuka ternyata belum eksplorasi, maka kita menuju ke rapor pendidikan. Nah, setelah membuka rapor pendidikan, sekali lagi rapor pendidikan sekarang bisa di-login menggunakan akun belajar semua guru dan kepala sekolah di sekolah tersebut. Yang mempunyai akun belajar di sekolah tersebut bisa membuka rapor pendidikan. Kecuali bagi akun belajar yang bermasalah atau mungkin masih nyantol di sekolah yang lain. Artinya untuk meminimalisir apa? Kadang ada kepala sekolah yang baru mutasi atau baru berpindah sehingga rapor pendidikannya tidak bisa dibuka, sehingga dengan guru bisa membuka rapor pendidikan maka semuanya bisa diakses. Tujuannya seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu yang harus kita lakukan untuk mengeksplorasi ya, ini saya pakai cara cepat tapi pakai cara lambatnya gini, bersama Bapak Ibu guru itu dibaca satu persatu ya.
ini dibaca satu persatu, ringkasan kondisi satuan pendidikan Anda. Seperti apa sih kondisi SD sekolahan kita gitu kan. Nah, setelah itu di sini ada 6 kategori, ada 6 kotak. Literasi, numerasi, karakter, ya, keamanan sekolah, kebinekaan, dan kualitas pembelajaran. Untuk literasi numerasi ini hasil ANBK anak-anak. Untuk karakter, keamanan sekolah, kebinekaan, dan kualitas pembelajaran itu dari survei lingkungan belajar dan survei karakter dari anak-anak dan guru. Ya, hasilnya dirangkum menjadi raport pendidikan. Sekarang yang ingin kita pelajari kan tadi meningkatkan literasi dan numerasi dengan PMM. Dari tema itu memang kita harus tahu sebelum kita ingin meningkatkan literasi dan numerasi, kita harus tahu skor kita di rapor pendidikan kita. Nah, ini rapor pendidikan SD saya, ya. SD saya di literasi sudah 96 dan numerasinya 80. Berarti di sini saya masih perlu untuk meningkatkan numerasinya. Karena kebanyakan sekolahan di numerasi memang dikatakan rendah ya untuk kegiatan numerasinya. Tapi literasi ini sudah banyak yang hijau. Kalau di numerasi banyak yang kuning. Bahkan di beberapa sekolah itu ada yang nilai raport pendidikan, literasi dan numerasinya itu 0, Pak. Jadi kenapa bisa 0? Karena nilainya atau skornya itu harus diketahui oleh teman-teman. Ya, harus bisa membaca rapor pendidikannya masing-masing seperti itu. Nah, izin menggunakan ini ya. Karena ada suara bising gitu. Mohon maaf. Mana ini? Maaf ya. Masih aman Pak Bayu? Aman, Pak. Oke, nah dari hasil itu ya kita eksplorasi. Bagaimana cara mengeksplorasinya? Semua tombol yang ada di sini Bapak Ibu itu harus diklik. Ya, di sini ada apa arti capaian saya. Ini semuanya harus diklik. Ya, semuanya harus diklik. Terus yang kedua, setelah apa arti capaian saya, pelajari akar masalah ini kita klik. Ya, kita klik. Setiap kotaknya kita klik. Kita buka semua satu persatu. Semua tombol yang ada harus dibuka. Jika ada satu saja yang terlewat, maka eksplorasi rapor pendidikan tetap terdeteksi belum. Jadi semua kotak harus dibuka. Ya, walaupun itu hijau harus dibuka. Nah, di sini ada apa arti capaiannya, ya. Di sini kita baca bahwa skor literasi tahun ini 96 naik dari tahun kemarin itu 80. Ya. Terus, nah di sini Bapak Ibu yang harus diketahui. Nilai skor dari literasi dan numerasi itu di sini. Penjumlahannya adalah mahir dan cakap ini dijumlah. Terus yang mendasar dan perlu intervensi khusus itu diabaikan, sehingga apa? Skor yang ada di dalam nilai literasi dan numerasi itu berasal dari cakap dan mahir. Jadi jika ada sekolahan yang skornya 0 karena semua siswanya berada di mendasar dan perlu intervensi. Jika ada sekolahan yang bertanya, kok nilai saya sekian itu dari mana? Dari sini. Nah, ini hasil dari ANBK anak-anak. Berarti untuk meningkatkan ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini saya akan menjelaskan atau memberikan materi tentang meningkatkan literasi dan numerasi menggunakan PMM seperti itu. Nah, dari sinilah Bapak Ibu harus tahu. Setelah itu semua, ya ini di dalam ini masih ada yang tersembunyi, ya di sini.
lihat 3 indikator lain, ini diklik, semuanya diklik Bapak Ibu. Terus yang ini ada 3 kotak ya, 3 kotak di bawahnya 1, 2, 3 ini juga semuanya harus diklik. Nah, apa arti capaiannya diklik, detailnya ini yang tersembunyi juga harus diklik semua. 1, 2, 3. Dan yang sering tidak diklik itu yang inspirasi benahi. Di sini di inspirasi benahi, Bapak Ibu guru kan disuruh untuk membenahi kekurangannya, ya. Dengan cara apa? Membuka PMM. Ini lihat materi di PMM. Nah, setelah diklik, ini semua harus diklik juga Bapak Ibu. Nanti masuk ke PMM, ya. Dan kita disuruh untuk melihat, mendengarkan, menonton video yang sudah disiapkan. Ya, di sini ada 2 klik ya, warna hitam ini, lihat materi ini diklik 2 ini. Tidak hanya 2 ini, ternyata di bawah masih ada yang tersembunyi. Di sini kualitas pembelajarannya juga harus diklik. Detailnya ini diklik. Lalu yang hitam-hitam ini juga diklik. Semuanya harus diklik. Terlewat satu saja, maka eksplorasi rapor pendidikan tidak terdeteksi sudah. Mungkin sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke AN buka ke peningkatan literasi dan numerasi ke PMM. Ada pertanyaan, monggo saya berikan. Tidak ada? Oke, kita lanjut ya. Setelah kita eksplorasi satu persatu lengkap sudah semua, nanti dicek, diadopsi ya, diadopsi ini di s.id, adopsi ya, dicek. Setelah dieksplorasi dicek lagi SD kita sudah atau belum. Nah, setelah terdeteksi sudah, sekarang kita meningkatkan literasi dan numerasi menggunakan PMM ya. Kita buka lagi slide-nya. Klik materi yang sudah saya share tadi Bapak Ibu. Oke, kita tunggu. Berarti prosesnya adalah kita ngecek adopsi ini ya, adopsi RP. Setelah kita cek SD kita sudah eksplorasi atau belum, kita menuju ke rapor pendidikan, kita eksplorasi, semua tombol harus diklik, semua tombol yang tersembunyi ya, yang ada di sini diklik, baru kita akan menuju ke bagaimana sih cara meningkatkan literasi dan numerasi kita. Di sini sekali lagi untuk nilai atau skor literasi dan numerasi itu adalah jumlah dari cakap dan mahir. Pak Bayu, di tempatnya Pak Bayu berapa persen nih Pak Bayu? Halo, cek Pak Bayu, masih amankah? Menghilang nih Pak Bayu nih. Mungkin dari peserta sudah membuka rapor pendidikannya, kira-kira berapa persen skor dari literasi dan numerasi Bapak Ibu? Apakah ada yang merah, kuning, hijau? Silakan bisa diketik di kolom chat ya, apakah rapor pendidikan Bapak Ibu itu ada yang warnanya kuning. Kalau merah kasih angka 1, kuning angka 2, hijau angka 3 coba dari teman-teman ini. Rapor pendidikan teman-teman kira-kira warnanya apa gitu. Warna dari literasi dan numerasi. Kalau di tempat saya kan hijau gitu ya, hijau. Saya ketik angka 3. Di rapor pendidikan Bapak Ibu kira-kira
di angka berapa? 1 merah, 2 kuning, 3 hijau. Kalau di maaf Pak Fitri, kalau di tempat saya di SMP yang numerasi warna kuning kemarin, Kuning. sedang. Nah, kuning berarti sedang ya, nilainya di bawah 80. Kalau di atas 80 biasanya hijau. Iya, karena kemarin emang dilihat dari kemampuan anak emang segitu Pak. Jadi ya, dari pengerjaan anak, dan itu kan murni, bukan atas bantuan Bapak. Betul sekali, betul. Di kemarin juga sama, karena memang kita sebenarnya ANBK itu kan tidak boleh dipersiapkan ya, tidak boleh dipersiapkan. Tapi untuk anak sekolah, kalau di sekolah dasar itu memang kalau tidak dipersiapkan tidak bisa, karena anak-anak jarang membuka laptop gitu ya. Kita memang persiapkan, terus materinya kita juga persiapkan, sehingga apa? Karena kita sudah dibekali, artinya di PMM itu sudah ada soal-soal ANBK yang sudah disiapkan seperti itu. Oke, tadi sudah ada satu yang apa ya, komen bahwa nilai di numerasinya warnanya kuning. Nah, sekarang bagaimana agar kita meningkatkan literasi dan numerasi dengan PMM? Ya. Di slide saya di sini di halaman 6 ini asesmen nasional ya, itu segera dilaksanakan. Kalau di SD itu tanggal 7 sampai 10 Agustus sudah simulasi. Saya yakin di SMP sebentar lagi. Ya, ini untuk SD karena saya dari SD. Tapi untuk membuka semua, untuk semua informasi, silakan Bapak Ibu bisa ngetik ya di atau diklik saja link yang ada di slide saya, yaitu s.id siap ANBK. Siap ya, siap strip ANBK. Nah, di sini ini sudah saya siapkan link-link yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan literasi dan numerasi di sekolah. Nah, di sini Bapak Ibu, ini ada pos ANBK 2023 dan buku saku asesmen nasional 2023. Untuk pos ANBK ini secara menyeluruh ada jadwal untuk SD, SMP, SMA. Ya, ketika ini kita klik ya, nanti ada jadwal dari semua jenjang. Ya. Ini kita buka di jenjang SD, itu yang paling dekat tanggal 7 Agustus sudah ada apa namanya jadwal. Nah, di sini ada simulasi SMA SMP tanggal 31 Juli nih, Pak Fatur, ini sudah ada simulasi 31 Juli. Nah, terus untuk SD itu tanggal 7 Agustus dan seterusnya. Ini sudah mulai ada. Silakan nanti link ini s.id siap ANBK ini bisa diakses teman-teman. Terus untuk juknis survei lingkungan belajar ini juga penting, karena untuk jadwalnya untuk Bapak Ibu Sulingjarnya ya, Sulingjar itu kalau nggak salah sebelum pelaksanaan ANBK. Di sini kalau di SD itu tanggal 9 sampai 22 Oktober Sulingjarnya. Kalau SMP 25 September sampai 8 Oktober. Untuk SMA 11 September sampai 24 September. Sulingjar, survei lingkungan belajar untuk guru dan kepala sekolah. Ya. Di sini sudah ada, tinggal diklik. Selanjutnya, nah, yang ingin saya jelaskan itu yang asesmen murid PMM ini. Jadi memanfaatkan PMM untuk meningkatkan literasi dan numerasi. Nah, ini sebelum saya menjelaskan atau menunjukkan bagaimana cara kita memanfaatkan asesmen yang ada di PMM, ini saya ada satu link, linknya namanya pusmendik.kemdikbud.go.id/an/simulasi AKM. Pak Fatur tahu nggak alamat ini? Sudah tahu ya? Kalau dulu namanya Pusmenjar, sekarang berganti Pusmendik. Ya, ada Pak.
Kadang kemarin itu kan, kemarin saya juga bantu tim Kabupaten tim teknis Kabupaten ANBKSD juga sama seperti itu, Pak. Atau mungkin Nah, ada yang terbaru, Pak Fitri mungkin punya juga nanti bisa dimanfaatkan oleh teman-teman SD. Oke, ini untuk simulasi ini hanya satu paket ya Pak, hanya satu paket. Sehingga kita perlu untuk meningkatkan literasi numerasi itu yang harus kita lakukan apa? Yang pertama ya di sini kita memanfaatkan PMM. Nah, judul kita tadi kan meningkatkan literasi dan numerasi dengan PMM. Di sini kita ketika klik kita masuk ke PMM dengan akun belajar kita ya. Bapak Ibu, kita klik ya. Kita masuk ke PMM dengan akun belajar kita. Nah, di sini di link ini itu sudah saya sematkan link yang langsung menuju asesmen murid. Di sini, di asesmen murid ya. Langsung menuju ke asesmen murid. Jadi biasanya Bapak Ibu di PMM itu kan muncul yang pertama, yang paling atas adalah ya ketika kita klik pertanyaannya itu kenapa sih di PMM itu yang paling atas asesmen murid? Kenapa kok tidak pelatihan, tidak perangkat ajar gitu ya? Kenapa yang paling atas asesmen murid? Karena Bapak Ibu guru itu harus melaksanakan asesmen diagnostik. Dengan apa? Dengan asesmen murid yang ada di PMM. Tapi di lapangan teman-teman, di lapangan itu banyak yang tidak memanfaatkan asesmen murid ini. Gitu ya. Nah, di asesmen murid ini kita akan menggunakan untuk persiapan ANBK di sekolah kita masing-masing. Yang memang asesmen murid ini kan tujuannya untuk asesmen diagnostik ya. Sebelum pelaksanaan kita mengajar, kita harus melaksanakan asesmen diagnostik. Nah, inilah yang harus kita manfaatkan. Ya. Ketika kita klik sama seperti tadi, Bapak Ibu, ya, menuju ke sini, ya. Terus kita klik cari AKM kelas, munculnya langsung ke sini. Nah, di sini untuk SD, Bapak Ibu, saya memberitahu bahwa di fase SD itu ketika kita ANBK ya, anak-anak kelas 5 itu dikasih fase B. Jika anak-anak bisa menjawab, dia akan dikasih soal fase C. Kalau anak-anak itu tidak bisa menjawab, maka akan dikasih fase A. Maka untuk persiapan anak-anak SD yang mau ANBK harus dikasih latihan soal fase A, fase B, dan fase C. Kira-kira untuk yang SMP gimana Pak Fatur? Pernah lihat enggak? Kira-kira ketika dia di fase untuk SMP kan fasenya adalah fase D ya, fase D. Ya, fase D. Fase D. Apakah ketika ANBK anak-anak yang tidak bisa menjawab dia turun ke fase C atau tetap di fase D tapi turun kelas? Artinya di fase D kan ada kelas 7, 8, 9 ya. Itu kan ada punya soal masing-masing ya. Artinya di awal ANBK itu kira-kira anak-anak dapat soalnya fase apa? Di fase kelas berapa gitu. Kalau di SD tadi dia mendapat soal itu fase C, Pak. Fase B, Pak. Ya mungkin gini, Pak. Saya sendiri kan gimana ya, untuk di sekolah kami emang belum penerapannya sampai seperti itu, dan nanti mungkin tahun ini berupaya seperti itu kan. Saya juga ya merangkak jadi proktor, teknisi jadi satu, artinya ya jadinya itu udah ranahnya ke kurikulum. Nah ini kan mumpung saya sendiri ikut belajar kan untuk menambah informasi atau wawasan, siapa tahu nanti bisa bermanfaat kepada teman-teman. Betul. Oke. Terima kasih Pak Fatur. Memang ini kalau saya di SD, jadi gini Pak Fatur. Kalau di SD itu ANBK itu seperti ini. Anak itu kan kelas 5 kan dikasih soal fase B gitu kan. Ketika anak itu tidak bisa menjawab, dia akan diturunkan ke fase A.
soalnya. Kalau dia bisa menjawab, dia akan naik ke fase C. Sehingga di sini kan disediakan fase A, B, C, terus D, E, F gitu ya. Ketika anak-anak sudah dikasih fase B, maka anak-anak kelas 5 tetap harus diberikan fase A atau fase C. Kenapa? Karena kadang anak-anak itu kalau tidak terbiasa dengan fase A, dia bisa saja dapat soal tetap tidak bisa jawab. Akhirnya apa? Nilainya intervensi khusus atau KKM gitu kan. Nah, di sini yang harus kita lakukan untuk di SD, mungkin di SD ya, kita mulai dari fase B. Di fase B ini Bapak Ibu, dulu kan ada 4 soal ya, geometri, data, aljabar, bilangan. Sekarang sudah ada tambahan paket 2, Pak. Sudah ada tambahan paket 2. Di SMP pun sama. Nah, di sini karena kemarin penulis soal di tahun 2022 itu sudah ada dan dimunculkan di sini, maka ini yang harus kita berikan kepada anak-anak. Karena kemungkinan ANBK tahun 2023 soalnya berbeda dengan tahun 2021 dan 22. Karena di sini yang geometri yang atas ini adalah soal-soal tahun 2021 dan 22. Nah, di sini kemarin di tahun 2020 saya salah satu penulis soal AKM yang ada di kementerian. Disinilah muncul soal-soal yang saya buat, Bapak Ibu. Makanya kenapa di soal AKM kelas di PMM itu kita bisa manfaatkan untuk persiapan ANBK. Karena soal-soalnya memang soal-soal AKM yang digunakan untuk ANBK seperti itu. Nah, terus bagaimana cara memanfaatkannya? Gitu ya. Setelah kita membuka AKM kelas ya, kita mulai dari awal ya. Dari sini kita klik cari AKM. Setelah itu kita memilih fase yang mau kita pakai. Kalau di SD fase B ya, kita fase B dulu. Fase B. Lalu kita pilih di sini ada mata pelajarannya hanya ada 2, literasi dan numerasi. Ya. Setelah itu Bapak Ibu klik aja terapkan dan pilih. Kalau saya karena nanti di ANBK 2023 ini kemungkinan soalnya baru, kita berikan yang paket 2 dulu. Kita berikan paket 2 dulu ya, kita klik. Lalu kita gunakan asesmen ini dengan cara online bisa, cara offline bisa. Ya. Lalu kita klik lanjut. Kalau belum pernah membuat kelas, Bapak Ibu disuruh buat kelas baru dulu. Lalu kita centang ya, kita centang. Lalu kita lanjut buat tautan. Nah, di sini ada link yang akan kita share ke anak-anak. Kalau kita langsung salin link, nanti hanya link yang kita berikan. Tapi kalau kita klik pakai WA, nanti ada kata-kata yang sudah disediakan dari PMM. Jadi murid-murid SD 1 Kedungdowo, silakan kerjakan numerasi bilangan dengan link ini dan seterusnya. Kalau kita pakai WA atau bisa pakai lainnya. Kalau pakai lainnya kita klik salin link dan ini kita berikan kepada teman-teman yang ada di murid-murid yang ada di grup kelas. Ini saya berikan ya di kolom chat. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Hasilnya seperti ini. Murid-murid SD 1 Kedungdowo silahkan kerjakan tugas numerasi asesmen bilangan. Di sini ada Google Form yang nanti bisa dikerjakan oleh murid-murid ya. Google Form ini hanya berlaku 3 hari. Nah, ketika ini kita klik Bapak Ibu, kita klik seperti ini ya. Kita klik seperti ini. Nanti ada di sini, perhatikan ya. Nomor asesmen ini tidak boleh diganti. Jangan sampai kalau ini diganti nanti tidak masuk ke sistem. Kita klik nama, tanggal lahir dan sebagainya gitu ya. Fitri, soalnya tanggal lahir. Terus nah, kita klik ya, kita masuk ke dalam soal. Nah, di sini sudah mulai ada soal yang harus dikerjakan anak-anak. Soal inilah yang disebut soal-soal AKM atau asesmen kompetensi minimum. Soal ANBK yang akan dijalankan oleh anak-anak. Ya, jadi melalui PMM
kita bisa meningkatkan literasi dan numerasi dengan memanfaatkan asesmen murid yang ada di PMM. Nah, ini nanti kita jawab ya. Soalnya saya jawabnya bebas dulu ya, karena biar cepat ya. Saya enggak mikir jawaban ini. Ya, kita klik aja. Ya, monggo. Kalau misalkan seperti itu responnya nanti masuknya di mana ya, Pak? Nah, nanti saya jelaskan. Makanya ini saya kerjakan ya. Karena nanti biar masuk di responnya. Kalau ini tidak saya kerjakan, enggak ada yang masuk. Tahu responnya. Responnya. Makanya ini saya kerjakan. Karena untuk respon ini pun tidak langsung masuk, Pak. Karena kita menunggu sampai 15 sampai 2,5 jaman lah. Ibaratnya kita memang harus menunggu. Nah, kita nunggu. Di sini nanti dapat balasan belajar ID itu, Pak. Dari apa namanya? Nah, ini sudah saya kirim ya, Nah, di sini kan ini kan Google Form yang disediakan oleh PMM. Otomatis kemana kita akan mencari itu? Di sini, Pak. Ini kan ada pilihan AKM kelas ya. Kliknya di AKM kelas saya. Nah, di sini nanti akan muncul ini, Pak. Nah, ini kan tadi yang saya berikan gitu ya. Ini kemarin sudah saya mencontohkan, memang belum ada yang mengirim. Siapa yang ngirim kan belum pernah. Sehingga masih 0 yang mengumpulkan. Nah, ini nanti kita tunggu. Kalau ada yang mengirim, nanti munculnya di sini, Pak. Partisipasi murid nanti muncul di sini. Nama-namanya muncul. Beserta nilainya, kalau memang itu secara otomatis. Kalau ada soal IC, maka kita harus mencocokkan. Tapi kita sudah disediakan kunci jawaban. Kita tinggal lihat, kunci jawabannya ini. Nanti benar atau salah. Jangan tinggal centang, benar. Nanti langsung diklik, otomatis nilai akan muncul di sini. Seperti itu untuk pemanfaatan AKM kelas yang ada di PMM. Sehingga di sini kalau di SMP kan fasenya D ya. Kita coba lihat fase D ya, Pak. Ya, tadi kita lihat saya coba. Fase D. Kalau di fase D itu nah, ini kan aljabar. Ini kelas 78, ada kelas 8 saja. Nah, ini ada lagi berapa ini, banyak kan? Banyak. Nah, ini tinggal itu acuannya kan tetap kita melihat dari raport mutunya itu. Iya, betul. Kelemahannya di mana itu? Nah, itu nanti untuk dievaluasi tahun berikutnya. Betul. AN ini. Si anak ini. Iya, gitu, Pak. Nah, itu untuk pemanfaatannya di PMM, Bapak Ibu. Jadi literasi dan numerasinya Bapak Ibu tinggal pilih di sini tadi ya. Jadi literasi dan numerasinya tinggal diklik asesmen murid, pilih AKM kelas, nanti di pelajarannya ini tinggal diklik. Tadi numerasi, sekarang ke literasi, sama, caranya sama. Ya, di sini cara literasi maupun numerasinya sama. Mungkin itu sih untuk penjelasan ke PMM-nya. Kalau Bapak Ibu nanti mau mengeksplor, silakan dieksplor. Nah, di sini Bapak Ibu, link yang saya sediakan ini saya bukan proktor, sehingga yang saya sediakan itu hanya sekedar materi ya, materi-materi yang kita manfaatkan. Nah, nanti di sini ada materi tentang AN itu apa, Pusmendik itu apa, AKM itu apa. Silakan diklik, dipelajari. Survei lingkungan belajar itu apa? Nanti ada bacaannya di sini. Di sini ada membaca digital. Membaca digital itu kalau kita buka, ya, teman-teman bisa memanfaatkan ini. Di sini hanya ada kelas 4, 8, dan 10 karena memang yang dijadikan acuan BK kan kelas 5. Kelas 5 itu membacanya kelas 4. Kalau di SMP kelas 8, kalau di SMA kelas 10. Ya, ini secara online maupun offline ada. Terus setelah itu di bawahnya ada kelas Asesmenpedia, ini juga bisa kita manfaatkan. Banyak sekali soal-soal AKM di situ. Terus modul literasi numerasi, Bapak Ibu, kalau di sini modul literasi numerasi saya punya linknya SD ya. Jadi
di sini banyak sekali modul buku tentang literasi numerasi. Setelah itu di bawahnya lagi ada kumpulan soal AKM SD, AKM SMP. Ini adalah tahun kemarin yang secara offline ya, dan ini bisa dimanfaatkan untuk teman-teman. Ini sudah saya buka secara umum. Link ini ketik aja di s.id/siap/ANBK. Mungkin itu sih penjelasan dari saya, Pak Bayu. Siapa? Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, monggo. Sesuai dengan jam yang sudah ditentukan bahwa kita akan selesai pada jam 2. Masih ada sekitar 10 menit Bapak Ibu jika ingin ada pertanyaan mengenai hal yang telah disampaikan oleh Pak Fitrianto tadi. Mengenai bagaimana cara kita untuk meningkatkan literasi. Itu ya Pak Bayu. Iya, Pak. Webinar singkat jelas padat ya. Ya, karena waktunya tinggal 10 menit. Jadi pertanyaan yang singkat jelas padat saja. Ini Bu Linda tadi sudah angkat tangan, Pak. Ya, monggo Bu Linda Hartati silakan. Halo Bu Linda Hartati. Halo Bu Linda. Halo Pak. Oh, iya. Pak kan tadi katanya itu untuk yang ANBK tadi ya Pak ya. Nah di sini kan itu tuh ininya kan sudah ada semua. Nah jadi kami tuh nge-share-nya nanti gitu untuk ANBK itu ke anak-anak atau bagaimana Pak? Karena kami di sini punya HP Pak. Anak-anak nggak memiliki HP. Kalau intinya gini, untuk meningkatkan literasi numerasi yang memanfaatkan link dari PMM itu, kita bisa memanfaatkan laptop di sekolahan atau Chromebook yang ada di sekolahan, Bu. Jadi kalau anak-anak memang di rumah tidak punya HP, kita memang harus di sekolahan ya. Artinya link-link itu bisa kita ambil. Ya, kita ambil, kita berikan ke anak-anak bisa latihan ANBK itu menggunakan asesmen yang ada di asesmen murid di PMM, seperti itu Bu Linda. Iya, oke Pak, terima kasih. Oke. Tapi sekali lagi di link yang saya berikan, Bapak Ibu juga bisa secara offline ya. Dan itu saya sediakan, sudah saya kumpulkan PDF latihan soal untuk AKM, SD, SMP, dan SMA. Itu downloadan dari PMM dan downloadan dari kumpulan soal-soal di tahun 2021 dan 2022. Untuk yang tahun 2023, saya belum sempat download, tapi nanti insya Allah saya tambahi di drive-nya. Tapi Bapak Ibu bisa langsung memanfaatkan PMM-nya untuk memanfaatkan literasi dan numerasi yang ada di PMM itu. Itu sih. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, monggo. Cek, aduh, monggo. Ada lagi, Pak Bayu dan teman-teman. Oke. Bagaimana Bu Linda Hartati sudah jelas? Iya Pak, alhamdulillah sudah jelas. Terima kasih. Sama-sama Bu Linda. Silakan Bapak Ibu jika ada lagi yang ingin ditanyakan. Masih ada 5 menit lagi. Itu memang saat ini yang apa ya, untuk peningkatan literasi numerasi di SD, terutama di SD memang kita butuh apa ya, kesabaran untuk meneladani anak-anak yang karena di SD itu kan memang fasilitas dari anak-anak sendiri kadang tidak ada gitu ya, maka kita sebagai guru juga harus memfasilitasi dengan laptop atau Chromebook yang ada di sekolah kita manfaatkan. Kita ambil 1-2 soal setiap minggu, kita kasih linknya satu, nanti pas bulan Oktober anak-anak sudah terbiasa dengan soal-soal AKM. Jadi tidak bertanya lagi, ini nanti dijawab berapa gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau saya menjelaskan secara rinci, di soal AKM itu kan ada 5 macam soal. Yang pertama pilihan ganda, bentuknya bulat. Itu cuma 1 jawaban. Tapi kalau bentuknya kotak ya, itu jawabannya harus lebih dari 1. Lebih dari 1. Jadi kalau anak-anak SD biasanya jawabnya tetap sisi, Pak.
lanjut. Nah itu akhirnya apa? Menyebabkan kesalahan dalam menjawab seperti itu. Terus ada lagi itu namanya pilihan ganda kompleks berbentuk kotak centang. Terus ada pilihan ganda kompleks yang berbentuk menduduhkan, artinya ada kolom nanti dijawab yang tepat yang mana ya. Jadi pakai benar salah ataupun namanya kalau di kisi ya, kalau di Google Form itu kisi untuk soal AKM itu. Terus ada lagi IC dan ada lagi yang namanya isian singkat. Jadi isian singkat, IC atau uraian. Terus ada menjodohkan itu dia narik garis gitu ya. Tinggal pilih nanti menjodohkan. Jadi ada 5 contoh soal. Itu kalau saya di kegiatan khusus untuk penjelasan soal-soal AKM biasanya itu ada materi khusus ya, biar teman-teman guru itu memang mengetahui AKM itu sebenarnya apa, karena selama ini teman-teman nggak tahu macam soalnya, terus bagaimana cara menjelaskannya gitu. Tapi kalau saya di kegiatan webinar itu saya suruh mengerjakan Bapak Ibu guru, ternyata pada bingung. Gurunya saja bingung gitu ya, apalagi murid-muridnya gitu. Nah ini harus kita sebagai guru harus bisa menjelaskan ke anak-anak soal AKM itu seperti apa. Jadi jangan hanya kita share soal, tapi setelah ditanya ini caranya bagaimana, gimana ya malah tanya sendiri atau bingung. Nah ini yang harus kita lakukan adalah memang kita belajar secara mandiri untuk menguasai soal-soal literasi dan numerasi secara mandiri, karena di kegiatan kedinasan itu tidak ada sosialisasi guru kelas 5 atau guru kelas 8 sosialisasi untuk persiapan ANBK itu tidak ada, karena dari pemerintah sosialisasinya ya teknisnya saja Pak, ini installnya itu saja, materi tidak materi. Nah itu kalau saya sering ngisi di Jepara itu di KKG SD Pak, di KKG SD itu ngisi. Memang kalau saya ngisinya materi, saya teknis angkat tangan. Ya, saya kan teknis bisa, tapi kalau materi kan paling tidak menambah biar tambah meskipun tidak kan. Ini ada pertanyaan Pak Fitri. Ya, monggo. Dari lewat chat ini loh. Apakah untuk mengerjakan soal AKM ini siswa wajib pakai akun belajar? Tidak wajib. Jadi bisa pakai Gmail. Ya. Bisa pakai, intinya linknya itu yang penting di-share Bu, di-share, dia pakai akun apapun bisa mengerjakan seperti itu. Jadi tidak harus pakai akun belajar, lewat HP, lewat laptop pun bisa, gantian pun bisa kelihatan ya. Iya, gantian pun bisa. Yang penting jangan bersamaan ya Pak Fatih ya, jangan bersamaan, karena saya pernah bersamaan itu Pak sudah terisi, jadi ini ya ramai ya. Jadi Chromebook-nya itu dibuka pakai akun yang sama, sehingga teman-teman kalau membuka Chromebook, kalau bisa itu pakai akun, soalnya pakai akun guru ya, semua guru dimasukkan tapi satu Chromebook, satu akun, sehingga ketika kita melaksanakan latihan ANBK itu terdeteksi satu nama gitu ya, dan satu nama pun bisa diulang lagi, artinya bisa diulang dengan orang kedua, ketiga, seperti itu. Itu sih untuk jawabannya. Mungkin ada lagi. Ini Bu Linda kayaknya mau bertanya lagi nih. Iya, Bu Linda. Pak, mau izin keluar Pak karena mau rapat di sekolah ya Pak. Mohon maaf. Siap, monggo. Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Pak Bayu kayaknya sudah cukup untuk Pak Bayu. Pas 1 jam ya Pak Bayu. Pukul 2.00 Pak. Wah, singkat jelas padat memang. Yang penting saja Pak. Yang penting intinya saja.
akan mengena dan bisa bermakna untuk semuanya. Untuk teman-teman nanti yang baru bergabung ataupun ini, Bapak Ibu bisa buka rekaman ataupun kegiatan sebelum yang sudah kita lakukan sebelumnya. Itu ada di link s.id KPDP Kudus. Nah, silakan di sini. Nah, ini Pak Bayu untuk mengingatkan, silakan Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadir dan umpan balik di link ini. Insya Allah nanti kalau mengisi daftar hadir akan terkirim sertifikat webinar dari komunitas Sahabat Guru Hebat dan KPDP. Itu silakan di copy aja Bapak Ibu linknya di kolom chat ya, karena mungkin ada yang baru gabung gitu ya. Silakan bisa klik materinya di s.id materi Bebas 16, terus daftar hadir Bebas 16 dan umpan balik Bebas 16. Di situ Bapak Ibu bisa diisi ya Bapak Ibu. Mungkin itu Pak Bayu, saya serahkan ke Bapak Bayu. Oke, terima kasih Pak Fitrianto atas materinya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Fitrianto bahwa bagaimana cara-cara kita untuk meningkatkan hasil literasi dan numerasi di sekolah kita seperti itu. Kemudian kami akan lagi bagi Bapak Ibu yang mungkin tadi kelewatan materi dan sebagainya, Bapak Ibu masih tetap mengikutinya lewat link yang telah dibagikan pada kolom komentar. Nanti akan diarahkan ke YouTube KPDP dan Sahabat Guru Hebat seperti itu. Nanti di sana akan ada rangkaian semua acara kami setiap hari Selasa dari seri 1 sampai seri ke-16 hari ini. Seperti itu. Untuk Selasa depan bagaimana Pak Fitrianto? Apakah ada lagi Selasa depan? Cukup. Selasa depan insya Allah kalau memang ada teman yang mau berbagi, kita akan berbagi lagi. Artinya di setiap hari Selasa insya Allah kalau ada materi kita pasti berbagi tentang materi apapun. Mungkin nanti mungkin Pak Fatur bisa berbagi tentang teknis juga ya ini, ada teknis ANBK sehingga kita bisa berbagi di materi ANBK maupun di kegiatan yang lain. Mungkin untuk minggu depan kita tunggu nanti kita materinya apa. Walaupun hanya sekian yang masuk, saya itu nggak harus banyak yang masuk, tapi apa yang kita sampaikan insya Allah bisa dimanfaatkan untuk teman-teman di sekolahnya seperti itu, dan mendapatkan ilmu yang mungkin sedikit dari kita. Mungkin itu aja Pak Bayu. Siap Pak Fitrianto. Jadi Bapak Ibu, seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Fitrianto bahwa KPDP ini adalah tujuannya berbagi seperti itu. Jadi bukan hanya kami saja yang harus memberikan materi, tapi jika Bapak Ibu nanti ada sesuatu yang ingin disampaikan, kami dengan tangan terbuka siap untuk menyampaikan dan ikut menularkan kepada teman-teman yang lain seperti itu. Ya. Itu Pak Fitrianto ya? Iya, siap. Siap. Bapak Ibu, terima kasih.